Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PCI, dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan kita di podcast PCI. Kali ini bersama saya, Fikri Dinar Sukma, dan di sebelah depan saya ada Pak Jenal sebagai narasumber. Nah, di kesempatan kali ini, kita akan membahas satu topik menarik yang berkenaan dengan emosi. Atau dengan kata lain tentang kesehatan mental ya Pak ya. Oke, di era sekarang banyak anak muda yang mengeluh Pak mengenai kesehatan mentalnya, entah itu di lingkungan keluarga dan lingkungan pertemanan. Nah, mengenai isu ini, apakah ada kaitannya Pak dengan emosi di dalam diri kita masing-masing sebagai manusia pada umumnya gitu Pak? Nah, mungkin bisa pengantarnya dulu nih, seperti apa dari Pak Jenal sebagai narasumber pada kesempatan kali ini. Baik, Silakan Pak. terima kasih Pak Teguh sebelumnya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Zainal Agustin, guru pengampu mata pelajaran tahfidz di sini membahas terkait tentang tadi kesehatan mental, keterkaitan tentang tadi mental dengan urusan terkait tentang agama. Karena tidak bisa dipisahkan urusan yaitu psikologis manusia, kemudian dengan urusan agama. Ya bukan sebagai BK, tapi sebagai apa namanya menyangkut pautkan antara BK teori psikologis dengan ayat Quran atau hadis yang relevan dengan zaman sekarang. Ya. Baik Pak Bagi, tentang emosi kita perlu tahu dulu emosi itu apa. Emosi itu adalah satu tindakan yang otomatis, ya, alami yang terjadi pada manusia, baik dalam keadaan satu tandanya bisa berdebar jantung. Misalnya ketika kita senang, berdebar, ketika kita sedih, menangis, ketika marah, memerah muka. Itu termasuk ekspresi daripada disebut dengan namanya tadi teh alami, ya, keluar dalam bentuk psikologis manusia, emosi. Ya bukan emosi itu dalam konteks marah saja, termasuk senang juga emosi. Nah yang perlu kita ketahui bahwa manusia mempunyai emosi. Dalam emosi itu mesti ada kontrol. Hanya saja perlu ada catatan, emosi itu keluarnya adalah alami, tanpa ada settingan. Ya. Seperti akhlak, Pak Fikri, orang itu ada yang ketika terjatuh mengucapkan astagfirullahaladzim, ada yang mengucapkan kata-kata kasar. Itu merupakan akhlak karena kebiasaan. Ya. Respon langsung mendadak. Robert Cooper pernah mengatakan bahwa manusia yang berubah itu dari pertama perasaan melahirkan pikiran, pikiran melahirkan tindakan, tindakan melahirkan kebiasaan, kebiasaan melahirkan karakter, dan karakter melahirkan hasil. Betul. Jadi keterkaitan dalam perasaan. Jadi kalau misalkan psikolog atau psikiater harus membereskan satu masalah utama, misalkan urusan keluarga, urusan pekerjaan, hatinya dulu, mesti dibereskan. Betul. Kurang lebih begitu Pak Fikri. Iya, jadi memang emosi itu berkaitan dengan berbagai macam hal di kehidupan sehari-hari ya Pak. Dengan respon yang sering kita lakukan itu terhadap peristiwa yang terjadi kan Pak. Ya. Nah, sepengetahuan saya, emosi itu ada kaitannya dengan teori atau istilah yang lainnya Pak. Mungkin turunannya seperti salah satunya ada EQ Pak. Oh EQ. Nah, menurut Bapak kaitannya dengan EQ itu seperti apa? Ya menarik Pak terkait tentang EQ. Bahwa manusia dalam otak ada yang disetujui IQ dan EQ. Ada SQ juga, cuman SQ terkadang ada yang mengatakan bahwa ini tidak termasuk. Kita manusia dua Pak, IQ dan EQ. Nah dalam studi termasuk jurnal 80% orang sukses itu bukan karena IQ, justru karena EQ. Mengapa demikian? Karena EQ bahwa manusia banyak berhubungan dengan manusia yang lain. Rasa empati, simpati, rasa peduli dan lain sebagainya itu merupakan EQ, bukan IQ. Nah yang kedua kan bisa jadi Pak, seorang bos itu IQ-nya di bawahan, tapi dalam urusan EQ bisa menjalin komunikasi, bisa menggait relasi dan lain sebagainya. Itu dari EQ, rasa simpati dan empati.
Nah, yang kedua, tadi pertanyaannya antara emosi dan EQ. Ya. Kalau emosi itu mendadak alami, otomatis langsung keluar ucapan, pergerakan, mimik muka dan sebagainya. Tapi kalau EQ itu adalah controlling setelah melakukan kejadian, setelah keluarnya emosi. Oke. Kalau marah tidak boleh terlalu lama, kalau marah tidak boleh berkata, kalau malah pergi, itu merupakan EQ. Contoh kedua, orang yang sedih itu kan otomatis, Pak. Ya. Tetapi seberapa lama orang itu sedih, itu EQ. Oke. Yang ketiga, orang disebutnya anggaplah galau, Pak, sedih. Itu kan hal biasa, sedih, senang, galau. Berapa lama sih sedih? Berapa lama sih senang? Ya. Tapi patokan EQ mengelolanya bagaimana? Ya. Sehingga pada akhirnya kenapa orang itu stres dan takut? Bukan karena sedihnya, tapi berapa lama ya sedih? Kontrolin. Maka kita harus paham dulu emosi kita apa dan bagaimana mengatasinya. Itu bertahap, Pak. Tidak bisa mendadak. Ada perkataan bahwa sedih secukupnya, bahagia secukupnya. Betul. Jadi memang emosi itu belum tentu ya Pak ya. Misalkan Udah stabil, Pak. saya emosi nih marah. Nah biasanya seringkali emosi itu identiknya dengan marah. Betul. Padahal emosi itu Banyak macamnya, bisa sedih, marah, bahagia dan lain sebagainya. Betul, Pak. Ya, perlu digarisbawahi bahwa emosi itu bisa baik, bisa buruk juga. Betul. Ya. Nah Pak, saya sedikit penasaran nih dari sisi agamanya nih Pak, mungkin ada bisa tidak Pak Jenal jelaskan dari sisi agama atau ajaran nasihat gitu tentang cara mengelola emosi di dalam agama Islam. Baik Pak, kita kan paham Pak bahwa manusia itu pasti akan ada rasa takut dan akan ada rasa sedih. Ya. Kedua itu pasti ada. Dalam Al-Quran diterangkan, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu sedih. Jadi perkataan tadi takut dan sedih. Nah, Pak Begri, kira-kira manusia takut itu dari mana dan sedih karena apa? Oh iya. Dalam keterangan bahwa takut itu manusia takut pada hari esok. Ya. Takut tidak bisa makan, takut tidak punya pekerjaan, takut tidak bisa menikah, takut tidak punya anak, itu takut. Yang kedua, kalimatnya yahzanun, sedih. Kenapa orang sedih? Terlalu memikirkan waktu yang terbelakang. Sehingga pada akhirnya orang itu terjebak pada pemikiran takut maju, mengingat yang mundur, sedih. Ya. Sehingga banyak penyesalan Pak Dudi. Ya. Kalau misalkan dulu saya begini dan begitu, padahal sudah berlalu. Waktu yang dulu tidak mungkin kita bisa kembali. Waktu yang akan datang belum tentu kita ada usia. Ya, sekarang waktu kita. Ya. Nah, yang kedua Pak Dudi, kalau di dalam hadis Nabi SAW berdoa. Nah, itu doanya itu ingin secara spesifik ingin dijauhkan dari urusan hutang. Jadi saya memahami doa ini sangatlah bagus untuk dipraktekkan di kehidupan. Doanya begini, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu, minal hammi, dari kebingungan, wal huzni, dari kesedihan, wal aji, dari kelemahan, wal kasali, dari rasa malas, wal bukhli, dari rasa pedit, wal bukhli, wadol idain, dari terliriknya hutang, wagolabati rijal, dan di bawah kekuasaan manusia. Nah, saya mengatakan begini Pak Fikri. Satu, walhami, bingung. Ketika manusia bingung, kesannya akan yahzan, sedih. Ketika orang itu sedih, kesannya bakal al-aji, tidak ada tenaga. Ketika tidak ada tenaga, kesannya akan wal kasali, malas. Ketika malas, manusia bakal wal bukhli, pelit. Ketika pelit, wal bukhli, wal jubni, akan ada rasa pengecut. Pengecut, kemudian wadul yudain, terlilit hutang, wagola bagi dan ada di bawah kekuasaan manusia. Yeah. Nah, sahabat setelah mengatakan berdoa menggunakan doa ini, kemudian melakukan dengan hal yang serupa yang dimaksud dengan doa itu, hutangku sekarang sudah beres. Yeah. Dia manusia jangan banyak pikiran, besok di pikiran yang kemarin terlalu diambil hati dan sedih dan sebagainya. Yeah. Sehingga pada akhirnya tidak maju, dia di tempat stagnan lah bahasa sekarang. Stagnan, tidak maju, tidak mundur. Stagnan. Itu merupakan kekurangan. Menarik. Nah, itu di sisi agamanya waktu itu. Menarik. Nah, karena di zaman sekarang tuh ya banyak orang-orang di media sosial Pak itu yang menggaungkan tren mental health, khususnya generasi
Z ya. Apalagi sekarang akan ada generasi Alpha ya, turunan-turunan yang baru ya. Nah, terkadang rasa mengeluh itu akan kondisi gitu Pak ya. Dengan tadi sangkut pautnya ketika kita hidup di hari ini, seringkali mengingat masa lalu, penyesalan gitu, dan khawatir akan masa depan. Betul. Nah, itu konteksnya termasuk ke dalam pembahasan mental health. Nah, Betul, Pak. padahal di dalam agama Islam itu ternyata sudah Sudah ada. dijelaskan secara detail ya Pak. Betul, Pak. Perlu kita ketahui ternyata banyak nasihat juga di situ, dan dari sisi psikologis juga ada kaitannya dengan itu. Jadi relasinya saling berkaitan satu sama lain di kehidupan sehari-hari dan juga di berbagai macam ilmu pengetahuan ya Pak. Tentu. Ya, bagaimana tips untuk orang yang terlanjur nih Pak, terlanjur mengalami ketidakstabilan emosi, barangkali itu dan menjadi hal yang terus berulang. Nah, kira-kira ya menurut Pak Jen solusinya bagaimana? Perlu kita pahami Pak ya, semua orang pasti akan mengalami fase itu. Oke. Saya ambil contoh dalam Al-Quran, ayat yang mengatakan tentang musibah, surat Al-Ghubun ayat ke-11. Ma'asoba min musibatin illa bi'idillah. Perlu diketahui apa yang kena dan menimpa kepada manusia itu merupakan musibah. Illa bi'idillah, tidak mungkin tertimpa kecuali atas izin dari Allah. Pertama harus mengakui dan mengatakan bahwa ini izin semua. Yang kedua, dalam Al-Quran juga dikatakan ma'asoba min musibatin wala fi anfusikum fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha, bahwa semua yang menimpa pada bumi dan pada diri sendiri telah dicatat, ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Pasti ada catatannya, dan itu yakin pasti bakal kena terhadap manusia. Itu perlu dipahami. Kedua Pak, musibah Pak, itu kan orang mengatakan musibah hal yang jelek. Ya betul, biasanya seperti itu. Padahal Imam Al-Mawardi dalam kitabnya mengatakan musibah itu mayanarul insan yusibuhu min khairin aw syarrin, apa yang kena dan menimpa pada manusia baik perkara yang baik ataupun jelek. Saya ambil contoh Pak, kalau Bapak misalkan punya motor, dapat motor, kira-kira musibah bukan Pak? Bukan. Ambil contoh lagi ya tadi Pak, bahwa musibah itu perkara yang baik atau yang jelek. Ya, yang baik atau jelek. Saya ulangi, Bapak dapat motor baru dari sekolah misalkan, itu musibah bukan? Kalau menurut penjelasan Bapak itu bisa dibilang musibah juga. Yang kedua, Bapak hilang motor, musibah. Bapak sehat, bisa disebut musibah juga. Dan sakit juga sama kan musibah. Termasuk orang yang menikah, tidak menikah, punya anak, tidak punya anak, sama-sama musibah. Sama-sama musibah. Ya, cuma yang berbeda kan adalah ada musibah yang diinginkan, ada musibah yang tidak diinginkan. Nah selanjutnya, makanya pertanyaan selanjutnya adalah ada orang yang menginginkan senang, ada orang yang menginginkan sedih. Kan kita Pak diam di kamar sendirian dengerin lagu yang galau, itu kan pengen sedih Pak, bukan pengen senang. Ya ada pilihan-pilihan manusia memilih, aku ingin senang, aku ingin sehat, aku ingin sakit, aku ingin kaya, aku ingin miskin. Itu pilihan. Jadi memang musibah itu tidak selalu perkara buruk ya Pak? Betul Pak. Jadi perkara kesenangan, kebahagiaan itu bisa disebut kesedihan pun sama kok musibah. Saya baru tahu nih, mungkin sobat PCI juga banyak yang baru mengetahui bahwa musibah itu tidak hanya hal buruk, tapi hal yang baik juga ya Pak? Betul. Menarik karena ini adalah permasalahan di kehidupan sehari-hari kita. Jadi terakhir barangkali pesan dari Pak Zena untuk generasi muda sekarang, bagaimana sih tipsnya lagi ini sederhana saja dan mudah diterapkan. Betul. Jadi antisipasi Pak, antisipasi supaya kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Bagaimana Pak? Oke, baik Pak. Tadi ya baik Pak Tugit, terima kasih atas pertanyaannya yang saya kira itu sangat bagus. Yang pertama perlu diakui, diizinkan bahwa semuanya akan terkena pada kita, baik itu ya perkara yang baik ataupun perkara yang jelek, yang kita inginkan atau tidak kita inginkan. Yang kedua, ada 5 tahapan ketika orang ditimpa berupa kekecewaan, penderitaan, kesakitan dan sebagainya. Yang pertama, manusia harus menerima dulu, menerima bahwa ini akan kena terhadap dirinya. Akui dulu.
Saya ambil dalam bahasa agama yang tertulis. Ketika Nabi Adam berdosa, kalimatnya Allahumma Rabbana dolamna anfusana, bahwa aku telah menzalimi diri aku sendiri, fa ilam takfirana lanakunanna minal khasirin. Ya. Maka jika aku tidak mendapatkan maghfirah ampunan dari kamu, aku termasuk orang-orang yang merugi. Berarti akui dulu Pak terhadap apa yang kena kepada manusia. Yang kedua, di dalam teori dijelaskan satu manusia akan merasa menolak. Tidak mungkin itu terjadi pada kita. Ya. Yang kedua, tahapan kedua, manusia akan marah terhadap kondisi yang terjadi pada saat itu tidak disangka. Oh ya begini. Yang ketiga akan negosiasi. Kalau bisa mah hal ini tidak terjadi pada saya, pada yang lain saja. Kalau negosiasi dengan orangnya, kalau jangan pergilah, kita harus bagaimana biar kamu dan saya tetap bertahan. Misalkan dalam hubungan. Yang keempat, depresi. Nah, manusia harus beres dalam depresi. Kalau nggak beres, nanti ke sana akan psikolog atau psikiater. Jadi ada caranya. Setelah depresi, nanti ke sana akan penerimaan. Dan manusia pasti akan melewati 5 ini, Pak. Tadi saya ulangi, satu penolakan. Yang kedua marah. Ketiga negosiasi. Keempat depresi. Kelima penerimaan. Nah, jadi accepted kalau bahasa kerennya ya. Jadi tidak langsung menerima Pak. Ya, betul. Ada 4 tadi dulu ya. Betul. Jadi sobat PCI memang kita harus melewati 5 fase itu tentunya ya. Jadi harus sabar juga ya, dan harus bisa saling mendukung satu sama lain. Baik. Barangkali untuk segmen kali ini dikarenakan terbatas waktunya, jadi insya Allah di sesi selanjutnya akan kami lanjut kembali ya. Terima kasih Sobat PCI yang sudah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Pak Fikri undur diri. Saya Jenal Agustin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.